Welcome to Keep Venture. Let's open the maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Shalom adik-adik, kita bertemu lagi dalam Keep Venture. Sebelum kita mulai ibadah pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Yang kasih sudah lindungi kami malam sampai pagi ini. Tuhan Yesus, hari ini kami mau beribadah. Tuhan berkati kami supaya bisa fokus dan bisa mengerti firman-Mu. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalau kita mau ke rumah Tuhan, apa yang kita harus buka terlebih dulu? Iya, kita harus membuka gerbang rumah Tuhan. Mari kita masuk ke gerbang rumah Tuhan dan puji-pujian. Mari kita puji Tuhan kita. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kiranaku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kiranaku. Dia kiranaku, oh Dia kiranaku, ku bersuka sebab Dia kiranaku. Dia kiranaku, oh Dia kiranaku, ku bersuka sebab Dia kiranaku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kiranaku. Dia kiranaku, oh Dia kiranaku, ku bersuka sebab Dia kiranaku. Dia kiranaku, oh Dia kiranaku, ku bersuka sebab Dia kiranaku. Dia kiranaku, oh Dia kiranaku, ku bersuka sebab Dia kiranaku. Dia kiranaku, oh Dia kiranaku, ku bersuka sebab Dia kiranaku. Dia kiranaku, oh Dia kiranaku, ku bersuka sebab Dia kiranaku. Dia kiranaku, oh Dia kiranaku, ku bersuka sebab Dia kiranaku. Ku bersuka sebab Dia kiranaku. Ku bersuka sebab Dia kiranaku. Adik-adik, mengapa kita mau ke rumah Tuhan? Ya, karena kita mencintai Tuhan dan mau tahu isi hati Tuhan. Mari kita nyatakan kasih kita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu I Love You Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus.
story time. Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semua tangannya dilipat, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan begitu mengasihi kami dan selalu menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami, biar kami boleh memiliki hati yang lembut, yang siap mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menyerahkannya waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil di Keluaran 20 ayat 3 dan Matius 19 ayat 16 sampai 26. Yuk kita buka sama-sama Alkitabnya ya. Tahukah adik-adik mengapa Allah memberikan umatnya 10 perintah? Ya, untuk menunjukkan kepada mereka bahwa mereka membutuhkan Kristus. Karena mereka tidak dapat memenuhi tuntutan hukum Taurat dengan kemampuan mereka sendiri. Dan untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana mengasihi Dia dan mengasihi sesama. Di Keluaran 20 ayat 3 menyatakan, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Ini adalah perintah pertama yang Allah berikan kepada umatnya. Dia memberitahu mereka untuk hanya beribadah kepada Dia saja dan menempatkan Dia di atas segala-galanya. Allah ingin dihormati sebagai yang terpenting dalam hidup kita. Karena memang Dialah yang terpenting. Dia tidak akan membagi penyembahan kepadanya dengan siapapun atau apapun. Sekarang dengarkanlah kakak menceritakan kepada kalian kisah tentang seorang yang tidak mengutamakan Allah. Cerita ini diambil dari Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang muda yang kaya dan berkedudukan penting yang hidup pada zaman Tuhan Yesus. Dia tentu memiliki rumah yang sangat indah yang dipenuhi dengan perabotan yang indah-indah. Dan dia mungkin memiliki banyak sekali pelayan. Orang muda itu memiliki uang dalam sejumlah yang sangat besar dan mungkin mengenakan pakaian yang sangat indah dan penuh warna. Namun demikian, dia merasa ada sesuatu yang sangat kurang. Dia berusaha mentaati hukum-hukum Allah, tetapi dia ingin tahu apa lagi yang harus dia lakukan untuk menyenangkan Allah. Maka dia berlari menemui Tuhan Yesus untuk mencari tahu. "Guru," kata orang muda yang kaya itu, "perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat untuk menjadi anggota keluarga Allah?" Lalu kata Tuhan Yesus kepadanya, "Taatilah semua perintah Allah." "Perintah yang mana?" kata anak muda itu. Yesus mengingatkan dia pada beberapa hukum Allah. "Jangan membunuh," katanya. "Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." "Oh," kata orang itu sambil mengangguk, "aku selalu mentaati semua perintah ini. Apalagi yang harus aku lakukan?" Tuhan memandang orang itu dengan penuh kasih. Tuhan tahu ada satu hal yang menghalangi orang muda yang kaya itu untuk mengasihi Allah.
dan mengasihi sesamanya dengan segenap hatinya. Lalu kata Tuhan Yesus kepadanya, "Jualah harta milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah dan ikutlah aku." Orang muda yang kaya itu sangat kecewa mendengar perkataan ini. Dia mencintai harta miliknya yang bagus, rumahnya yang indah, dan semua uangnya yang banyak itu. Dia tidak mau membagikannya dengan siapapun. Dia memutuskan bahwa dia tidak dapat melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Amat disayangkan ya, orang muda itu berbalik dan pergi meninggalkan Yesus. Orang muda kaya itu mentaati sebagian hukum Allah, hukum-hukum yang baginya mudah untuk dilakukannya. Namun dia tidak mau mentaati hukum yang paling penting. Dia tidak mau mengutamakan Allah. Apakah yang dicintai orang muda yang kaya itu lebih dari cintanya kepada Allah? Dia mencintai kekayaannya lebih dari cintanya kepada Allah. Sayang sekali ya adik-adik. Lalu bagaimanakah seharusnya orang muda kaya itu menunjukkan kasihnya kepada Allah? Ya, dengan membagikan apa yang dia miliki kepada orang-orang yang membutuhkan dan dengan mengikut Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin kita dapat mencintai benda-benda favorit kita lebih dari cinta kita kepada Allah? Adik-adik, Allah menghendaki kita semua untuk mengasihi Dia lebih daripada kita mengasihi benda-benda atau hal-hal lain. Dia ingin kita paling mengasihi Dia dan mengutamakan Dia. Dia memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya. Memory verse. Minggu ini ayat hafalan kita terambil dari Keluaran 20 ayat 3. Mari kita bacakan bersama-sama sebanyak 4 kali. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Adik-adik, demikian firman Tuhan. Sekarang mari kita berdoa bersama-sama memohon Tuhan supaya setiap kita, setiap adik-adik yang sudah mendengar dapat melakukannya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Tapi kami tahu Tuhan kami penuh dengan kelemahan. Karena kami sering ya Tuhan lebih mengasihi hal-hal lain selain Tuhan. Barang-barang kami, mainan kami, hobi kami, dan lain-lain. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami mau mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau hanya menyembah Tuhan satu-satunya Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menaikkan semua keinginan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Song of the month. Yay!
Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.